tanah yang retak ini akan berubah jadi lautan dan membelah Afrika menjadi dua. Setiap hari kita berhadapan dengan banyak misteri alam yang tak terduga. Banyak di antaranya menjadi pusat perhatian dunia maya, menyulut sensasi dan viralitas di berbagai platform online. Fenomena alam ini yang tampaknya tak biasa dan seringkali sulit dijelaskan, menjadi sumber keajaiban dan pertanyaan bagi banyak orang. Meskipun kejadian-kejadian tersebut mencuri perhatian, penyebabnya seringkali tetap tidak diketahui dan menjadi misteri. Alam memang penuh misteri dan keajaiban, tapi ilmu pengetahuan membantu kita memahami fenomena-fenomena alam tersebut secara lebih mendalam dan terukur. Sehingga setiap orang dapat memaknai lebih dalam keajaiban-keajaiban tersebut tanpa mengurangi pesonanya. Seperti ledakan Gunung Api Kavachi yang terletak di belahan selatan Samudra Pasifik ini yang menjadi saksi dari kekuatan alam yang mengagumkan. Pada tahun 2003, Gunung Api Kavachi memperlihatkan aktivitasnya dengan menyemburkan berbagai material tanah dari dalam perut bumi, menciptakan sebuah pulau baru dengan luas 15 meter persegi. Meskipun ukurannya kecil, fenomena ini memberikan pemahaman yang berharga tentang peran penting gunung api bawah laut dalam membentuk lingkungan pulau-pulau di sekitarnya. Gunung Api Kavachi diakui sebagai gunung api bawah laut terbesar dan paling aktif di dunia. Semburan demi semburan yang terjadi di kedalaman samudra ini menjadi bagian dari proses alam yang terus berlangsung, membentuk dan mengubah topografi dasar laut. Pulau kecil yang muncul akibat semburan ini, meskipun mungkin kecil dalam ukuran, menyediakan wadah baru bagi kehidupan laut dan memainkan peran penting dalam ekosistem sekitarnya. Fenomena seperti yang terjadi di Gunung Api Kavachi menunjukkan dinamika bumi yang terus berlangsung ke kedalaman samudra. Meskipun seringkali tersembunyi dari pandangan kita, keberadaan gunung api bawah laut memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan daratan di atasnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, para ilmuwan dapat terus memantau dan memahami lebih dalam mengenai aktivitas gunung api bawah laut, memberikan wawasan baru tentang keajaiban alam yang tersembunyi di dalam Samudra Pasifik. Samudra yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Seperti fenomena dramatis lautan batu yang memukau di perairan Kerajaan Tonga, sebuah negara yang terhampar di lautan Pasifik. Dalam sebuah rekaman video epik yang diabadikan oleh pasangan pelaut Australia, Shannon Lance dan Tom Whitehead, kita disuguhkan dengan pemandangan menakjubkan ketika lautan yang mereka jelajahi tiba-tiba ditutupi oleh batuan. Detil yang mengguncang ini mengungkapkan bahwa kejadian aneh ini menimpa mereka di siang hari. Dan luasnya hamparan batu di hadapan mereka diperkirakan mencapai 20.000 kali lapangan sepak bola. Wah, apa ini? Fenomena yang mengejutkan ini disebabkan oleh letusan gunung berapi yang melontarkan batuan marmer yang begitu ringan sehingga mampu mengapung di permukaan air. Keanehan ini meski terkesan menyeramkan mengandung berita baik bagi makhluk laut, karena mampu memperbarui terumbu karang yang telah rusak dan menyediakan rumah baru bagi berbagai fauna laut yang berserakan. Sebuah pemandangan yang mungkin menakutkan, namun dengan esensi dramatis yang tidak terbantahkan, fenomena ini menciptakan kesempatan baru bagi kehidupan bawah laut. Tapi fenomena alam yang tak lazim tidak hanya terjadi di lautan, melainkan juga di darat. Salah satunya adalah tentang hujan, tapi bukan hujan air biasa, melainkan butir-butir es. Hujan es sangat jauh berbeda dengan salju dan ini merupakan suatu fenomena cuaca yang tidak biasa. Salah satu kejadian hujan es batu yang mencolok terekam kamera terjadi di Colorado 2016. Hujan es batu ini tidak hanya menurunkan air, tetapi juga benda padat yang merusak berbagai hal, utamanya mobil yang terparkir di luar rumah. Kejadian ini tentu menjadi mimpi buruk bagi pemilik mobil dan properti, mengingat potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh hujan es batu. Semuanya dimulai dengan awan, yang pada dasarnya adalah kumpulan tetesan air atau kristal es yang terbentuk di atmosfer. Ketika udara naik, baik karena pemanasan dari bawah atau pertemuan massa udara yang berbeda, udara tersebut mendingin. Ketika suhu turun di atas titik beku 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit, tetesan air dalam awan bisa membeku dan membentuk kristal es.
Saat kristal es terbentuk di awan, angin di atmosfer mendorong mereka ke atas dan ke bawah dalam awan. Ketika kristal es bergerak turun, mereka dapat bertemu dengan tetesan air yang belum membeku. Proses inilah yang menciptakan lapisan tambahan es pada kristal, membuatnya tumbuh dan menjadi lebih besar. Selama proses ini berlangsung, kristal es dapat mengalami perubahan arah atau terpental oleh angin dalam awan. Ini menyebabkan kristal-kristal es bertabrakan dan melekat satu sama lain, membentuk butiran-butiran yang lebih besar. Proses ini berlanjut hingga butiran-butiran es mencapai ukuran yang cukup besar untuk tidak dapat diangkat kembali oleh udara di sekitarnya. Ketika butiran-butiran es ini menjadi cukup besar dan berat, gravitasi mulai bekerja, menarik mereka ke bawah menuju permukaan bumi, dan terjadilah hujan es. Bila butiran es tidak terlalu besar, es ini jatuh ke atmosfer yang lebih hangat dan bisa meleleh dan menjadi tetesan air kembali. Tapi bila cukup besar, atmosfer tidak cukup untuk melelehkannya menjadi air dan lolos ke tanah dengan ukuran yang cukup untuk melubangi kaca mobil dan atap rumah. Mengerikan ya? Jadi hujan es adalah hasil dari perjalanan yang kompleks dan menarik dari tetesan air kecil hingga menjadi butiran-butiran es yang cukup besar untuk turun ke bumi. Semua ini dimungkinkan oleh dinamika yang rumit di dalam awan dan perubahan suhu dalam atmosfer. Fenomena lainnya yang tak kalah ajaibnya adalah fenomena tanah terbelah yang terjadi di benua Afrika, tepatnya di Kenya pada tahun 2018 lalu. Terlihat tanah ini terbelah, tidak sekedar retakan kecil, melainkan sebuah belahan yang mengejutkan. Membentang hingga sejauh 56 km dan memiliki lebar sekitar 5 meter. Imajinasi yang menakutkan muncul saat kita mempertimbangkan dampaknya jika peristiwa ini terjadi di tengah suatu kota. Dengan ukuran yang mencengangkan tersebut, retakan tanah ini bisa saja menelan gedung-gedung setinggi 5 lantai. Bayangkan saja, struktur bangunan yang kokoh bisa luluh lantak seketika oleh kekuatan tanah yang terbelah. Melihat dari dalam retakan, kita dapat membayangkan ketakutan yang melanda, dengan kekhawatiran bahwa seluruh bagian dari sebuah kota dapat tenggelam ke dalam jurang tersebut. Meskipun ini bukanlah kejadian lazim, namun hal serupa telah terjadi di beberapa tempat, seperti di lembah Baikal Rusia dan lembah Jordan di Timur Tengah. Fenomena terbelahnya tanah ini disebabkan oleh proses geologis yang dikenal sebagai rifting. Sebuah proses di mana lempeng tektonik bumi bergerak terpisah satu sama lain. Aktivitas vulkanik dan tektonik di bawah permukaan bumi memainkan peran penting dalam proses ini. Gerakan lempeng tektonik ini menghasilkan ketegangan yang menyebabkan kerak bumi meregang dan akhirnya retak. Seiring waktu, ketegangan ini mencapai titik di mana kerak bumi tidak dapat menahan lagi dan mulai retak. Retakan ini dapat berkembang menjadi celah besar yang dikenal sebagai graben dan membentuk lembah seperti Rift Valley. Proses rifting seperti ini bisa menghasilkan perubahan bentang alam seperti pembentukan lembah dan danau bahkan lautan. Rift Valley di Kenya ini diperkirakan akan menjadi lautan baru dalam jutaan tahun ke depan. Jika proses rifting terus berlanjut, diperkirakan benua Afrika akan terbelah menjadi dua bagian, yakni lempeng Somalia dan Nubian. Tapi pembentukan lautan baru di antara kedua lempeng ini akan terjadi, mungkin membutuhkan waktu jutaan tahun. Berikutnya kita menyaksikan peristiwa dramatis yang terjadi di Hoover Beach, Hamburg, sebuah kawasan tepi air di New York, Amerika Serikat. Pemandangan di kawasan tersebut mendadak berubah menjadi magis. Rumah-rumah dilapisi oleh lapisan es tebal dengan gantungan-gantungan es menjuntai dari bingkai pintu, tenda, dan atap. Hamburg yang terletak sekitar 13 mil dari Buffalo dan berbatasan dengan Danau Erie telah dilanda angin kencang selama 2 hari. Angin tersebut bersama dengan gelombang setinggi 15 kaki dari danau telah menciptakan lapisan es setebal 7 cm di perumahan sekitar dan bangunan lain. Para penduduk ini tidak sedang kena kutukan. Namun ini murni peristiwa alami yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Suhu udara yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan pembentukan es. Lalu diperparah dengan kelembaban tinggi yang dapat menghasilkan banyak endapan air dalam bentuk embun atau salju. Endapan inilah yang membeku dan menempel pada permukaan benda-benda di sekitarnya. Lalu ada juga angin kencang dan gelombang tinggi dari danau yang memainkan peran penting dalam membentuk lapisan es yang tebal. Gelombang yang tinggi dapat menyebabkan percikan air dan butiran es yang membeku saat terpapar udara dingin, menambah ketebalan es pada objek di sekitarnya.
Situasi ini menciptakan suasana tegang di antara penduduk. Penduduk yang terperangkap dalam rumah harus memecahkan kaca atau membongkar pintu rumah agar bisa keluar. Bahkan untuk keluar dari rumah, mereka harus memiliki keberanian untuk membakar sebagian lapisan es atau bahkan memukulnya dengan palu agar bisa membuka akses keluar. Ini bukanlah petualangan biasa, melainkan perjuangan melawan elemen alam yang tidak kenal belas kasihan. Selanjutnya kita menuju ke benua Kangguru untuk melihat pemandangan unik yang mengagumkan. Fenomena lautan busa yang melanda kota Maroochydore di Queensland, Australia. Sebuah video yang viral di internet memperlihatkan pemandangan luar biasa di mana sebagian besar wilayah kota ini diselimuti oleh busa setinggi sekitar 2 meter. Ini terjadi pada Januari 2013 silam. Terlihat lautan busa ini menyelimuti pantai hingga kawasan kota. Kota yang biasanya ramai dan hidup ini terkubur di balik lapisan busa yang tebal. Meskipun terlihat dramatis, busa ini sebenarnya tidak membawa bahaya yang nyata bagi keselamatan. Meski demikian, lautan busa ini mengganggu aktivitas dan mobilitas warga sehari-hari. Lalu dari mana busa ini muncul begitu melimpah? Ini adalah hasil dari tsunami busa yang terjadi di perairan sekitar. Kalangan peneliti mengenalnya sebagai buih laut atau busa laut. Sebuah fenomena alam yang terjadi ketika partikel di dalam laut bereaksi terhadap kombinasi ombak dan angin. Jika kamu menuangkan air laut ke dalam gelas bening, kamu akan melihat bahwa air laut penuh dengan benda-benda kecil. Ada garam, protein, lemak, alga mati, deterjen, polutan, dan bahan organik serta buatan lainnya. Kalau kamu mengocok air laut tersebut dalam gelas dengan kencang, kamu akan melihat gelembung-gelembung kecil muncul di atas air. Busa laut terbentuk seperti itu, tapi dengan skala yang lebih besar ketika laut diaduk oleh angin dan ombak. Salah satu penyebab busa laut yang kental adalah pertumbuhan alga. Ketika alga tumbuh banyak dan membusuk di dekat pantai, banyak materi alga yang membusuk biasanya terdampar di pantai. Busa terbentuk ketika bahan organik ini diaduk oleh ombak.